Wahyu, NIM saya 2005523016. Saya dari kampus Universitas Teguh Bang Semarang dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bidang studi S1 Akuntansi. Saya di sini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengauditan 2, dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Langsung saja saya menuju penjelasan tentang Stikbang. Universitas Teguh Bang Semarang terdapat dua kampus. Yang pertama di Kampus Munggas, Jalan Trilomba Juang, nomor 1 Semarang 50241. Lalu di Kampus Kendeng, Jalan Kendeng 5, Bendaan Ngisor, Semarang. Selanjutnya dengan Fisik Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif, berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta berdaya saing nasional. Selanjutnya, misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi mendukung good university governance. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan rajin dan ulat, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Dan melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tujuan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan progresional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan, dan menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A, dan menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Selanjutnya, visi dan misi bidang studi S1 Akuntansi. Menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang keuangan, auditing, dan perpajakan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2020. Yang pertama, mengembangkan organisasi program studi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance atau GUG. Kedua, menyelenggarakan pendidikan akuntansi berbasis keuangan perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing nasional dan berjiwa kewirausahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi luhur. Selanjutnya, misi melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang sosial ekonomi akuntansi yang inovatif dan bernilai ekonomi. Melaksanakan
lembaga masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi program studi akuntansi dan kebutuhan masyarakat. Membangun kompetensi profesional para dosen akuntansi dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi dan menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah dunia usaha, dan industri serta institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Langsung saja kita ke materinya dengan judul pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Berikut ini auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar dan menolak pendapat antara lain seperti pembatasan ruang lingkup audit. Yang kedua, ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, pengungkapan tidak memadai. Yang keempat, keraguan yang substansial kelangsungan usaha. Yang kelima, pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Berikutnya, tentang pembatasan ruang lingkup audit. Pembatasan ini bisa terjadi dari dua faktor, yaitu pembatasan yang disebabkan oleh klien. Pembatasan ini dilakukan oleh klien karena klien ingin menutupi sesuatu yang akan diperiksa oleh auditor sehingga auditor tidak mendapatkan izin dari klien untuk memeriksa atau memperoleh bukti audit. Contohnya adalah auditor tidak diperkenankan untuk melakukan konfirmasi utang piutang ke pihak eksternal dan tidak diperbolehkan untuk mengecek aset tertentu yang dimiliki oleh klien. Lalu, yang kedua, pembatasan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan auditor atau klien. Jadi, pembatasan ruang lingkup audit ini disebabkan dari faktor eksternal yang di luar kendali manajemen klien. Misalnya, auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik karena lokasi yang sulit dijangkau akibat adanya bencana seperti longsor atau banjir. Selain itu, adanya piutang ke pihak lain yang sudah tidak beroperasi atau bangkrut sehingga tidak dapat mengirimkan konfirmasi. Selanjutnya, adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit tentunya dapat mempengaruhi laporan audit independen atau opini auditor. Opini auditor berdasarkan S700 dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, opini tanpa modifikasian atau opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini ini diberikan jika setelah mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat serta melaksanakan prosedur audit yang telah direncanakan, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai kerangka pelaporan yang berlaku dan bebas dari salah saji yang material. Yang kedua, opini dengan modifikasian yang diatur di SA 705. Opini ini diberikan jika berdasarkan bukti audit yang diperoleh terdapat salah saji yang material. Bisa juga auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengambil kesimpulan
kesimpulan, apakah laporan keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan material? Selanjutnya, tipe modifikasi opini auditor di antara lain. Yang pertama, opini wajar dengan pengecualian diberikan dalam kondisi adanya pembatasan lingkup audit maupun oleh karena ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengecualian ini dapat diberikan atas ruang lingkup tertentu atau skop, yaitu dalam hal ada pembatasan ruang lingkup audit. Dapat pula diberikan atas opini audit itu sendiri dalam hal terjadi ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar audit yang berlaku, maupun keduanya atas ruang lingkup berikut opini yang diberikan. Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa opini wajar dengan pengecualian ini hanya dapat diberikan bila auditor menarik kesimpulan bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar atau fairly stated. Jika tidak, maka auditor harus memberikan opini tidak wajar atau bahkan menolak memberikan opini apabila hal yang dilaporkan memang bersifat material. Selanjutnya, opini tidak wajar atau adverse opinion. Ketika setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang baik secara individu maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Lalu, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Ketika auditor ini tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, sehingga auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian yang material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, berikut akibat dari pembatasan laporan audit adalah pemberian pendapat dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat seperti yang pertama, penjelasan terhadap pemperbatasan yang dikemukakan dalam paragraf ruang lingkup. Yang kedua, memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai pembatasan tersebut dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, memberikan pendapat dengan pengecualian di dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelasan. Lalu, apabila kesimpulan dalam audit adalah menolak memberikan pendapat, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pengenalan atau introductory dimodifikasi. Kedua, paragraf ruang lingkup dihilangkan. Ketiga, paragraf penjelasan dimasukkan dalam paragraf pengenalan. Dan yang keempat, paragraf ketiga dan penyimpulan memberikan pernyataan mengenai penolakan memberikan pendapat. Lalu, dengan ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Standar pelaporan dengan diberi kalimat penjelasan antara lain yang pertama, paragraf baku perkenalan dan ruang lingkup audit. Yang kedua, paragraf penjelasan yang mendahului paragraf pendapat. Paragraf pendapat menjelaskan keadaan dan kenyataan bahwa penerapan
Akibat yang dapat ditimbulkan oleh salah saji, pengaruh salah saji suatu statement secara keseluruhan. Selanjutnya, dengan berikut auditor memberikan pendapat dengan pengecualian antara lain. Yang pertama, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan mendahului paragraf pendapat terhadap keseluruhan alasan substantif pernyataan tersebut. Yang kedua, apabila dimungkinkan, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan secara langsung pengaruh terpenting mengenai hal-hal yang dikecualikan dalam neraca, statement penghasilan, serta statement aliran kas. Apabila hal-hal tersebut tidak mungkin diungkapkan, maka laporan audit tetap harus dinyatakan. Yang ketiga, menyatakan pendapat dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelasan. Lalu, berikut kesimpulan auditor memberikan pendapat tidak wajar seperti yang pertama, apabila dimungkinkan, pengungkapan dalam paragraf penjelasan alasan substantif mengenai penolakan pendapat dan masalah terpenting mengenai hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya pendapat tidak wajar tersebut. Lalu yang kedua, paragraf pendapat harus menyatakan karena adanya hal-hal yang sangat berpengaruh tersebut sebagaimana dijelaskan dalam paragraf penjelasan. Statement keuangan tidak disajikan dalam bentuk wajar. Lalu dengan pengungkapan tidak memadai. Pengungkapan tidak memadai ini diartikan jika statement keuangan dan catatan-catatan dinyatakan gagal karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku ada di Indonesia. Lalu, jika perusahaan mengeluarkan statement keuangan yang berisi penyajian posisi keuangan dan hasil-hasil operasi, tetapi menghilangkan statement aliran kas, maka auditor akan menghendaki pendapat dengan pengecualian. Jika mungkin, informasi penting harus dibuat untuk satu atau lebih paragraf penjelasan dalam laporan audit dengan pengecualian kalau pengurangan dari laporan diakui oleh standar profesional auditor yang berlaku. Pengurangan dapat diterima apabila auditor tidak menghendaki adanya statement aliran kas yang hal ini dihilangkan oleh klien dan penghilangan sebagian informasi. Dalam dua kasus tersebut, auditor menyatakan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar terhadap statement keuangan tersebut. Lalu, keraguan yang substansial kelangsungan usaha. Opini audit modifikasi going concurrence merupakan opini audit yang diberikan atas pertimbangan auditor mengenai besarnya dampak terkait kelangsungan usaha yang tercantum dalam laporan audit yang dimodifikasi atau disebut dengan substansial about going concurrence atau IAP 2013. Dampak tersebut dapat ditimbulkan saat laporan keuangan mengandung salah saji material atau ketidakmampuan auditor dalam
auditor dituntut untuk dapat menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya atau Sunar Wijaya dan Arizona 2019. Meskipun demikian, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa di masa depan. Oleh sebab itu, apabila auditor tidak memberikan opini audit modifikasi going concerns, maka hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai jaminan atas kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan. Selanjutnya, berdasarkan IAP 2013 S0701-705, berikut merupakan beberapa contoh peristiwa dan kondisi baik secara individual maupun kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama, keuangan. 1. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Yang ketiga, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Lalu yang keempat, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Yang kelima, rasio keuangan utama yang buruk. 6. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan alokasi. Yang ketujuh, dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan. Yang kedelapan, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Yang kesembilan, ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. 10. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. 11. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Yang kedua, operasi. Pertama, instansi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Yang kedua, hilangkan manajemen kunci tanpa penggantian. Yang ketiga, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, laba, lisensi, atau pemasok utama. Yang keempat, kesulitan tenaga kerja. Yang kelima, kekurangan perincian barang atau bahan. Yang keenam, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Berikutnya, hal lain-lain seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya. Berikutnya, perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi entitas. Yang ketiga, perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau
kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Yang berikutnya, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurangnya diasuransikan. Berikutnya, dalam proses audit, pada umumnya suatu perusahaan dianggap berjalan terus-menerus sehingga dianggap adanya kontinuitas operasi. Dalam hal ini, auditor bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi apakah suatu entitas berkemampuan diri untuk berjalan terus-menerus dalam periode yang masuk akal. Tidak hanya berkaitan dengan statement keuangan yang diaudit. Dalam hal ini sebenarnya tidak perlu merencanakan prosedur audit yang secara khusus untuk memenuhi maksud tersebut. Biasanya, prosedur pengauditan yang ada dapat menghasilkan suatu kesimpulan mengenai hal tersebut. Sebagai contoh, kondisi atau kejadian sebagai berikut. Yang pertama, penelaah terhadap kepatuhan pada perjanjian pinjaman dengan pihak lain. Yang kedua, membaca notasi rapat dewan direksi. Yang ketiga, wawancara dengan penasehat hukum mengenai perkara pengadilan, klaim dan pembebanan. Lalu, informasi mengenai hal tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan atau trends yang negatif terhadap kerugian operasi yang berulang-ulang, modal kerja yang tidak tercukupi, aliran kas dalam operasi yang negatif, dan rasio keuangan kunci yang terbalik. Yang kedua, adanya indikasi kemungkinan kesulitan keuangan seperti kegagalan memenuhi perjanjian pinjaman, restrukturisasi piutang, dan tidak adanya kepatuhan dengan persyaratan modal usaha. Yang ketiga, masalah-masalah internal seperti pekerjaan yang stop, ketergantungan yang sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Yang keempat, masalah-masalah eksternal seperti kehilangan atau kerugian dari bencana alam dan lain-lain. Selanjutnya, berikut pertimbangan perencanaan manajemen yang berkaitan dengan kesepakatan
Demikian pula, penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Yang keempat, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup, berarti non-material uncertainties mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Berikutnya, pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan keadaan tersebut seperti: yang pertama, pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Yang kedua, untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa. Laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ketiga, jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas. Namun, setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor, berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. Yang keempat, di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. Yang kelima, keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. Yang keenam, data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM namun tidak disajikan atau tidak direvisi. Yang ketujuh, informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia Dewan Standar Akuntan Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikutnya, ikut auditor utama harus memutuskan untuk menerima tanggung jawab auditor lain sehubungan dengan penyajian statement keuangan klien tersebut. Yang pertama, auditor, yakni terhadap independensi maupun reputasi kantor akuntan lain dalam profesinya. Yang berikutnya, skop pemeriksaan maupun pengujian yang dilakukan tidak memperoleh pembatasan dari kliennya tersebut apabila terdapat kondisi yang sebaliknya terhadap dua kondisi tersebut. Maka akuntansi wajib membuat referensi. Berikutnya, kondisi yang memenuhi persyaratan untuk tidak membuat referensi adalah: yang pertama, auditor lain tersebut mempunyai hubungan kerja atau sebagai akuntan korespondensi yang diyakini mutu pekerjaannya. Yang kedua, pekerjaan auditor tersebut dalam pengarahan dan pengendalian auditor utama. Yang ketiga, auditor utama